Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan buat bakmi. Jadi di sini aku buat mie-nya hanya dengan 4 bahan ya teman-teman. Di sini ada 250 gram tepung terigu. Aku pakainya tepung terigu protein tinggi. Kalau kalian gak punya, kalian boleh pakai yang sedang. Lalu di sini ada air hangat 110 gram. Jangan pakai air panas ya teman-teman. Dan di sini juga ada 3 gram garam dan juga 3 gram baking soda yang akan kita masukkan ke dalam air hangatnya. Gimana cara buatnya? Ikutin terus ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan, kita campurkan garam dan juga baking sodanya ke dalam air hangatnya teman-teman. Lalu kita aduk sampai semuanya larut. Setelah garam dan baking sodanya larut, kita siapkan tepungnya teman-teman. Lalu ini aku pakai sumpit ya. Kalau kalian gak ada sumpit di rumah, kalian boleh pakai garpu. Kita acak-acak dulu tepungnya biar lebih gampang nanti kita nyampurinya. Dan kita masukkan air yang udah kita campur baking soda dan garam sedikit demi sedikit ya teman-teman. Aduk-aduk dan acak-acak terus sampai mereka tuh menggerindil. Ingat teman-teman, airnya kita masukkan sedikit demi sedikit agar mie yang kita buat nanti jadi kenyal dan elastis. Ini airnya udah aku masukin semua teman-teman. Ya kira-kira udah seperti inilah jadinya. Dia udah menggerindil ya. Lalu tinggal kita uleni lagi pakai tangan. Oke, sebelumnya tanganku ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ya, kita lihat, kita rames aja sekali, kita udah bisa lihat bahwa adonannya ini dia menyatu ya. Emang agak susah, emang keras banget kalau pertamanya, tapi nanti kita akan diamkan selama beberapa kali supaya adonannya benar-benar udah lembut dan siap untuk kita cetak. Kalau udah nggak lengket dan semua sudah tercampur kayak gini, itu artinya udah siap kita diamkan ya teman-teman. Kita bungkus sama plastik, lalu kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita akan lihat hasilnya tuh beda banget dan adonannya udah gampang buat dibentuk. Ya kita lihat teman-teman, tuh kan hasilnya tuh dia lebih soft ya dan lebih gampang. Lalu tinggal kita uleni lagi. Ingat kalau nguleninya itu tinggal kita tekan-tekan aja. Hasilnya akan kayak gini teman-teman. Dia halus dan gampang buat dibentuk, nggak sekeras yang pertama tadi. Dan setelah itu kita bungkus lagi pakai plastik dan kita diamkan selama 30 menit lagi teman-teman. Emang ya lama ya, tapi ya prosesnya harus dinikmatin dulu teman-teman, baru hasilnya, oke? Oke teman-teman, ini adalah hasil yang udah kita diamkan selama 30 menit. Tuh lihat, lembut banget kan? Lalu kita uleni lagi. Setelah itu teman-teman, setelah kita rasa udah cukup, kita bungkus lagi teman-teman dan kita diamkan selama 1 jam. Lama ya, emang lama banget. Setelah 1 jam kemudian, kita siap buat bentuk adonan mie-nya teman-teman. Ini mejanya udah aku lapisin dan kita pipihkan adonannya kayak gini. Jangan lupa kalian bisa pakai rolling pin. Kalau kalian gak punya yang segede ini, kalian boleh pakai yang kecil, tapi adonannya harus dipotong, dibagi jadi 2, kalau nggak jadi 4 ya teman-teman, biar lebih gampang. Jangan lupa sebelum ngegilas kita taburin adonannya pakai tepung maizena biar nggak lengket ya. Lalu kita gulung-gulung kayak gini teman-teman. Kita tekan tengahnya biar adonannya tuh sama rata lebarnya gitu. Kalau buat teman-teman yang di rumah punya mesin penggiling adonan itu malah lebih bagus ya, kalian nggak perlu susah payah kayak gini. Tapi ini khusus buat teman-teman yang emang nggak punya penggiling adonan, molen, dan ini worth it banget.
Kalau udah sampai selebar ini teman-teman, kita ganti tekniknya. Jadi kita nggak akan tekan di bagian tengah lagi, tapi kita tekan di bagian tengah keluar, supaya adonannya itu tipisnya tuh sama, nggak tebel tengahnya. Tara, nih lihat teman-teman. Ini udah tipis banget ya, dan adonannya tuh elastis banget. Ini udah kayak baju nggak gampang sobek, beneran deh. Jadi ini worth it banget, aku sendiri udah nyobain. Jadi khusus buat kalian yang punya waktu luang dan pengen buat mie sendiri, ini boleh dicoba. Ini step terakhir ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu taburkan tepung maizena supaya nggak lengket, dan kita susun seperti ini supaya gampang motongnya. Tara, udah jadi kan teman-teman, tinggal kita potong ya. Kita potong sesuai selera kalian. Kalian suka mie-nya itu agak lebar, agak pipih, atau kecil-kecil. Kalau aku sih lebih suka yang kayak bakmi gitu ya, yang agak lebar dikit gitu. Tuh kan, cantik banget teman-teman. Ini gak gampang putus loh. Selain lebih murah, ini juga lebih sehat ya teman-teman, karena kita bisa ngejamin bahwa bahan-bahan yang kita pakai semuanya sehat dan aman. Oke siap, mie-nya udah jadi, tinggal kita sajikan. Kita bisa rebus, tambahkan topping apapun itu sesuai selera kalian. Tada, udah jadi teman-teman. Ini langsung aku masak ya. Dan rasanya itu mie-nya kenyal banget, sama kayak yang dijual abang-abang. Ini nggak pakai molen, ini juga nggak pakai telur. Jadi kalau kalian ada yang alergi sama telur, ini boleh banget dicoba. Rasanya kenyal banget dan enak banget kalau kalian tambahin topping sesuai selera kalian. Oke teman-teman, jangan lupa dicoba. Terima kasih udah nonton dan bye-bye.